anatomi ginjal, ada anatomi ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, sama uretra. Nah, sama kelainan anatomi. Oke. Oke, jadi sistem urinaria kita tuh terdiri dari dua ren, terus ada dua ureter, satu vesika urinaria, dan satu uretra. Oke, jadi jangan sampai kebalik antara ureter sama uretra, karena sering tuh kebalik antara ureter sama uretra. Ureter itu ada dua, uretra itu ada satu. Jadi, misalnya mana ya, ini kan ren kita nih, ginjal kita ada dua, terus nanti ada ureter nih, ada dua, terus ada vesika urinaria satu, dan juga uretra satu. Oke, terus ingat kalau vesika urinaria itu dia berada di kavitas pelvis. Tadi ada nih soal punya anak kelas apa sih yang hari ini C ya? Nah, vesika urinaria itu dia terdapat di kavitas pelvis. Oke? Eh, eh, bentar. Kemana? Kok nggak bisa sih? Oke dah. Terus, anatomi ginjal. Nah, apa nih? Apakah ginjal manusia bisa mungkin lebih dari dua atau bahkan hanya satu atau tidak ada sama sekali? Nah, jadi ginjal kita tuh bisa jadi lebih dari dua. Namanya itu duplex kidney. Itu apa ya, jarang terjadi, tapi kayak duplex kidney ini bisa jadi mengganggu si penderitanya, bisa jadi enggak. Jadi kayak misalnya ginjalnya tiga, dia bisa jadi ya udah kayak ginjalnya tiga, dia nggak terganggu aktivitasnya juga nggak mengganggu sistem urinarianya dia. Tapi ada juga orang yang kena duplex kidney ini, dia kena misalnya gangguan pada gara-gara itu jadinya influx balik urinnya, jadi kayak tercampur antara urinnya lagi nggak keluar. Nah itu bisa jadi karena ada lebih dari dua gitu. Jadi kayak ada plus minusnya. Enggak sih, iya sih. Terus kalau punya satu itu agenesis namanya karena salah satu ginjalnya itu enggak berkembang atau maka dua-duanya tuh enggak berkembang. Kita tuh bisa hidup dengan satu ginjal, tapi kita harus tetap menjaga kayak misalnya kayak orang yang gagal ginjal itu diambil, diangkat ginjalnya tinggal satu, dia masih tetap bisa hidup dan masih bisa hidup lama gitu. Kenapa? Karena ginjal kita itu sebenarnya satu tuh cukup. Tapi dengan satu itu kita harus lebih menjaga, kita harus selalu minumnya dijaga, makannya dijaga, dan lain sebagainya itu. Kalau tidak ada sama sekali nggak bisa ya, guys. Oke, ginjal. Ginjal itu jumlahnya sepasang, warnanya itu coklat kemerahan, dan beratnya itu 0,4% dari berat badan manusia. Nah, terus dia itu berada di belakang peritoneum atau retroperitoneal. Masih ingat kan? Oke, peritoneum sama apa di belakang peritoneum itu artinya retroperitoneal. Kan salah satu organ retroperitoneal itu adalah si ginjal atau ren. Nah, terus dia itu juga ya di dinding posterior abdomen, di samping kanan kirinya itu ada kolumna vertebralis dan sebagian besar ditutupi oleh arcus costae. Oke, ren dexter dia lebih rendah daripada ren sinistra. Kenapa? Karena dia itu tertekan oleh hepar. Oke, karena kan hepar letaknya di kanan. Nah, skletop ini ingat guys, ada ren dextra dan sinistra. Bedanya tuh dextra kan lebih bawah dia. Jadi dia kayak dextra tuh kan lebih iya deh lebih bawah. Rendah. Jadi dia tuh lebih ke bawah. Ini kan dia dari VT12, yang sinistra kan VT11. Jadi ingat satu aja. Dextra itu VT12 sampai VL3. Terus sinistra itu dikurangi satu, jadinya VT11 sampai VT2. Karena kan dia lebih tinggi. Oke, next. Ini posisi ginjal kita. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa ginjal merupakan salah satu organ yang sangat susah ruptur atau terkena cedera dari luar? Jawabannya itu karena ginjal kita tuh banyak banget lapisannya. Jadi kayak misalnya kalian lihat kayak kasus ada orang ditusuk di bagian apa tempat ginjal ini itu jarang banget ginjal kita tuh ruptur atau kayak cedera parah. Kenapa? Karena ginjal kita ini sangat-sangat tebal lapisannya. Nah, terus posisi ginjal kita di sini, guys. Nah, bisa kalian lihat nih, yaitu di ya di situlah, retroperitoneal belakang. Sekarang ini apa nih? Bentar. Hilus renalis dan sinus renalis. Apa bedanya hilus sama sinus? Kalau hilus, dia tampak depannya. Hilus renalis itu meluas ke rongga yang besar. Dia tuh tampak depan. Oh ini, oh ada kok. Eh, kenapa sih kayak gini? Nah, hilus itu dia ketika si ginjalnya itu belum dibelah. Ketika ginjalnya belum dibelah, hilus namanya. Tapi ketika udah dibelah dua, baru kita nampak sinusnya. Kalau di sini, ini hilus. Sebenarnya hilus tuh kayak ini. Nah, ini hilus.
Ini hilus, gitu dari luar kayak ginjal tuh masih utuh gitu loh, belum dibelah dua. Nah, ini hilus. Terus ketika dibelah, lo nampak sinusnya. Ini sinus ginjal, sinus renalis. Oke, terus hilus renalis nih yang dibulatin nih, nih. Dia tuh terdiri dari, kalian harus ingat nih, ingat apal mati pokoknya. VAUA, VAUA. Apa aja? Ada vena renalis, terus ada dua cabang arteri renalis, terus ada ureter sama cabang ketiga arteri renalis. Jadi vena renalis, terus ada dua cabang arteri renalis, ureter dan cabang ketiga arteri renalis. Nih, kita lihat di sini, ini kan renal vein atau vena renalis. Terus ini ada dua cabang arteri renalis, cabang ketiga, dua cabang nih maksudnya ya, dua cabang arteri renalis, cabang ketiga arteri renalis, sama ada ureter. Aduh, apa nih ureter? Masuknya tuh di hilus. Ini kayak hilus tuh kayak pintu masuknya gitu loh. Oke. Selanjutnya, oh ini udah tadi ya, hilus sama sinus. Nah, selubung pelindung ren atau selubung pelindung ginjal. Nah, ini yang Kak bilang tadi, kenapa ginjal kita itu sangat-sangat terlindungi. Kalau kalian lihat, di sini. Lapisan ginjal tuh bahkan sampai yang kuning semua ini. Kuning muda ini juga lapisan ginjal. Oke. Nah, jadi ada apa aja? Yang pertama tuh, ini lapisannya dari dalam keluar. Oke, dari dalam itu ada fibrosa. Fibrosa itu dia melekat langsung ke permukaan ren atau permukaan ginjal. Terus di luarnya ada adiposa, dia itu lemak, dia itu meliputi kapsula fibrosanya. Terus ada fascia renalis. Nama lain fascia renalis adalah Gerotas fascia. Ini itu sangat sering ditanya. Gerotas fascia ini. Fascia renalis di tentamen. Terus kondensasi, enggak usah. Jadi gerotafasia ini apa? Jadi ketika di gerotafasia, dia itu dia mulai meliputi ren dan juga anak ginjal atau si kelenjar suprarenal. Ini kan kelenjar adrenal nih atau kelenjar suprarenal. Terus ini kan rennya atau ginjalnya. Nah, kalau misalnya si fibrosa sama adiposa, dia masih melingkupi tok si ginjal doang. Jadi kayak ini fibrosa terus luarnya ada adiposa untuk ginjalnya. Belum kena sama ini. Tapi ketika dia masuk fascia renalis, dia tuh mulai melingkupi keduanya. Ini langsung gabung berduanya. Jadi nanti biasanya pertanyaannya tuh di tentamen tuh gimana? Selain kayak nama lain fascia renalis adalah keratofascia jawabannya. Terus ada juga pertanyaan gini, lapisan pada ginjal yang yang mulai melingkupi ginjal dan juga glandula suprarenal adalah lapisan, jawabannya fascia renalis. Oke. Okay? Kalau ditanya kebalikannya, jawabannya kapsula adiposa dan kapsula fibrosa. Terus ada korpus adiposum pararenal atau pararenal fat. Nah, itu tuh dia di paling luar, dia tuh paling tebal juga lemaknya. Yaitu di sebagian besar di retroperitoneal. Nih, kalau kalian lihat ini kan apa namanya nih vertebrae kita. Terus nih ginjal kita kan bagiannya di belakang. Terus ini yang kuning muda ini tuh pararenal pararenal fat atau yang adiposum terakhir tadi apa sih? Corpus adiposum pararenal. Pararenal fat. Terus yang ini tuh fascia renalis yang melingkupi sama juga melingkupi si glandula suprarenal. Terus dalamnya baru ada fibros sama serus, sama adiposa. Apa corpus adiposa sama yang fibros. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, ini agak tricky guys. Ini karena agak banyak. Begini deh. Ini nanti kalian baca aja ya struktur tani. Kakak tunjukin langsung ke anunya. Oh, ini jangan dibaca dulu. Kalau dua si apa namanya? Ginjal punya dua polus. Polus itu artinya kutub. Jadi ada polus superior, ada polus inferior. Ini superior, polus superior, ini polus inferior. Jadi kutub atas, kutub bawah, ya. Terus ada juga fasies. Ada fasies anterior sama posterior itu kayak biasa depan belakang. Sama ada dua margo, ada margo medial, ada margo lateral. Yang mana margo medialnya? Yang ke arah medial nih, yang lebih kecil. Margo lateralnya tuh yang ini. Oke. Okay? Terus, nah ini dia. Inilah bagian-bagian yang harus kita hafalkan sebagai mahasiswa kedokteran. Anjay. Ini korteks. Ini korteks, oke. Okay? Ini korteks, terus ini medula. Medula tuh yang ada segitiga-segitiga gitu ya. Nah, yang ada segitiga. Sebutan segitiga ini apa? Segitiga ini namanya piramid renalis. Oke, jadi karena bentuknya segitiga, dia namanya piramid. Nah, jadi ini korteks,
terus ada medulla renalis, terus ada piramid renalis. Nah, di piramid renalis itu ada dua hal yang harus diingat. Ada papilla renalis, bagian apexnya, papilla, oke, ujungnya, nih papilla renalis, yang nanti dia bakal keluarin urin ke sini. Terus ada basis piramidalis. Ada papilla renalis, basis piramidalis, piramida renalis, cortex medulla renalis. Apakah membingungkan? Coba cek ya. Betul nggak? Betul nggak sih? Ya, betul sekali. Nah, jadi gini, ingatnya ya, korteks itu luar, ya kan? Kayak biasa, korteks luar. Medula dalam. Medula tuh ingat ada segitiganya. Kenapa dia disebut piramid renalis? Karena dia bentuknya segitiga. Segitiga berarti piramid renalis. Oke, di piramid ada apex, ada basis. Apexnya kita sebut dengan papilla renalis. Apexnya kita sebut dengan papilla renalis. Terus bagian basisnya kita sebut dengan basis piramidalis. Karena dia basis dari piramidnya. Oke. Terus uh, ada bagian medula yang menjorok ke dalam bagian korteks yang menjorok ke dalam medula. Ini kan masuk, 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 masuk gitu kan. Nah, apa sih namanya ini? Ini namanya kolumna renalis. Nih, kolumna renalis. Dia masuk. Jadi, kalau ada pertanyaan bagian korteks yang menjorok masuk ke bagian medula renal adalah jawabannya kolumna renalis. Terus kalau ditanya ada satu lagi garis-garis yang pada piramid ini. Ini namanya radii medulares. Radii medulares. Jadi ada di atas nih. Radii medulares, bagian bergaris-garis. Nah, jadi apa beda kolumna sama radii tadi? Kalau radii dia itu dari arah papila ke arah korteks. Sedangkan dari korteks ke medula itu namanya kolumna. Tuh, jadi kayak satu ke sana, satu ke sini. Oke? Okay? Paham? Ada yang ingin ditanyain atau kurang jelas? Aman ya? Terus apa lagi yang harus kita jelaskan? Ulang recall. Ini korteks, ini medula, ini piramida renalis, piramid renalis. Oke. Okay. Ini papilla renalis, basis piramidalis, radii medulares, kolumna renalis. Oke. Okay. Next. Nah, ini masih yang tadi juga. Apa yang harus kujelaskan di sini? Oh iya, kalix. Jadi di ginjal kita tuh, ini kan ginjal nih. Terus ada kayak yang putih-putih nih, dia kayak pas keluar dari ginjal menuju ureter. Itu ada dua, ada kalix minor, kalix mayor, sama pelvis. Ada kalix sama pelvis. Kalau kalix itu dia yang bercabang. Kalau pelvis dia di sini. Jadi kalau kalix itu ada minor ada mayor. Apa bedanya? Kalau minor dia tuh yang kayak per piramida gitu loh. Ini minor, 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 minor. Ketika minor ketemu minor, bentuklah kalix mayor. Minor ketemu minor, kalix mayor. Kalix mayor ketemu kalix mayor, jadilah pelvis. Pelvis baru bermuara ke ureter. Gitu ya. Coba di atas ini dong. Nah, ini lebih lebih enak kayaknya. Ini kan minor. Dari piramid ada kalix minor, kalix minor, kalix minor. Bergabung mereka jadi kalix mayor. Ini juga kan kalix minor, kalix minor, kalix minor jadi kalix mayor. Nah, kalix mayor bertemu kalix mayor menjadi pelvis, pelvis menjalan ke ureter. Oke, next. Ini apa nih? Ya, ya itulah pokoknya. Nah, ini yang tadi nggak sih? Oh ya, ini yang tadi ya. Jadi, korteks renal itu, jadi beberapa sumber yang kami baca dan asisten anatomi itu setuju untuk bilang korteks renal ini lebih gelap daripada medula renal. Walaupun digambar selalu dia lebih terang kan. Tapi kayak sebenarnya kami bingung juga. Cuman dokter Reza bilang kalau misalnya korteks renal itu dia lebih gelap daripada daripada medula. Kenapa? Karena di korteks renal itu ada yang namanya unit fungsional ginjal atau nefron. Oke, nefron itu unit fungsional ginjal. Dimana dia ada glomerulus, terus ada macam-macam tubulus, contortus dan segala macamnya.
Nah, jadi kalau kalian lihat di sini tuh di mana letaknya di sini, di ujung kali ini. Dia kecil banget kan. Jadi di korteks ini penuh dengan glomerulus. Di korteks ini kan korteks. Di sini tuh penuh dengan glomerulus. Oke, ketika masuk ke medula dia itu udah mulai di sini, dari mulai tubulus collectivus, tubulus contortus distal gitu. Di medula. Sedangkan di korteks dia itu penuh dengan glomerulus dan juga pembuluh darah. Kenapa korteks itu lebih gelap? Karena gini, kan kita itu di ginjal fungsinya kan filtrasi ya. Fungsi ginjal kan filtrasi. Filtrasi ginjal terjadinya di mana? Di glomerulus. Di glomerulus ini banyak terdapat pembuluh darah jadinya kan, karena darahnya itu nanti bakal dibawa ke sini untuk disaring dan dialirkan keluar tubuh. Nah, darah kita disaring sehingga banyak pembuluh darah di bagian glomerulus. Glomerulus tadi posisinya di mana? Di korteks, makanya korteks ini dia bisa lebih gelap. Itu penjelasan dokter Reza. Walaupun di gambar-gambar biasanya medula yang lebih gelap kan. Ya, pokoknya korteks lebih gelap gitu ya. Nah, terus uh, udah itu aja. Nah, ini struktur ginjal kita. Ini apa tadi? Ayo jawab siapapun. Ini apa? It's okay, salah guys. Korteks, Kak. Teks. Ini apa? Medula. Halo? Medula, Kak. Ini korteks, ini medula. Udah tau kan bedain korteks sama medula? Terus, ini apa? Kalis minor, Kak. Yes, kalix minor. Mantap. Ini apa? Mayor. Kalis mayor, Kak. Ayo, ini apa? Pelvis, Kak. Pelvis renalis. Ya, benar banget. Pelvis renalis. Oke, ini lebih jelas nih. Kalix minor, nampak kan? Kalau tadi kan agak-agak gede, bergabung gitu. Ini kalix minor, bergabung, kalix mayor, jadi pelvis. Terus, ini apa nih? Ini apa nih? Ini kan piramidnya. Papila, Kak. Papilla renalis. Renalis. Ya, papilla renalis. Terus, ini apa? Ini bagian korteks yang menjorok ke arah medula. Kolumna renalis, Kak. Ya, pinter kalian, Masya Allah. Ini kolumna renalis. Oke, next. Inilah batas renal atau batas ren. Batas ren itu ya nggak jauh beda lah sama yang lain-lain kita belajar. Ada batas anterior sama posterior. Sinistra sama dextra beda. Beda. Ya Allah. Dextra sama sinistra tuh beda. Kenapa? Karena dextra tuh ada hati ya kan. Kalau sinistra tuh ada lien, ada gaster gitu. Itu aja sih ingatnya. Beda anterior sama posterior. Kalau anterior berarti barang-barang cara ingatnya tuh kakak biasanya ingatnya kalau anterior tuh hepar. Ya pasti kan kalau dextra kita pasti udah tahu lah kanan tuh ada hepar. Terus ada juga flexura, coli, dextra. Kalau di sinistra ada flexura, coli, sinistra sama lien, terus gaster dan lain sebagainya itu sih ya ada benar. Next, nah ini kan posisi ginjal kita tapi ini dari depan. Nah ingat aja organ-organ yang dekat-dekat situ nih, depannya ada apa, depannya ada apa. Terus ini apa sih? Macet. Ah, nah ini ini tuh namanya regio flank. Flank. Ya, regio flank tuh di bagian kayaknya ada nanti slide-nya. Dia pokok di bagian belakang kayak pinggul kita yang pinggul gitu lah. Pokoknya tempat ginjal, itu namanya regio flank. Nah, regio flank itu dia terdapat dua nervus. Pokoknya nervus ginjal kayak gitu kan. Aduh, udah jadi ini nih nervusnya. Ada iliohipogastrik sama ilioinguinal nerve. Iliohipogastrik dan ilioinguinal nerve ini pada regio flank. Nervus pada regio flank yang dia itu
ada keterikatan atau berhubungan langsung sama ginjal. Makanya kayak orang-orang yang ada batu ginjal atau ada penyakit ginjal, mereka tuh kan sering kayak sakit pinggang gitu kan. Misalnya awalnya misalnya batu ginjal nih, batunya emang udah gede, terus tiba-tiba sakit pinggang gitu. Kenapa? Karena ada nerve ini. Nerve ini yang bikin kita apa penderita batu ginjal tuh merasakan sakit di belakang pinggangnya. Tuh. Next, ini ada glandula suprarenal. Nah, kan udah belajar di histologi kan? Udah belajar belum? Histologi udah masuk urinaria? Udah. Oke. Nih, udah lah ya. Skip lah. Nih, pokoknya kalau di anatomi itu si glandula suprarenal itu dia bentuknya seperti lemak, mirip banget sama lemak. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu anatomi, itu tuh bahaya pas kita melakukan operasi, misalnya operasi ginjal gitu. Kenapa? Karena pernah ada kasus ini tuh terpotong, ikut terpotong karena dikira lemak. Ini tuh bukan lemak, tapi ini glandula suprarenal. Oke. Ini dia regioflank. Regioflank. Nah, yaitu regioflank ini tempat ada ginjal. Terus ada kelenjar adrenal sama ureter. Ureter. Ada tiga ya. Ada ginjal atau ren, ada kelenjar adrenal, dan juga ureter. Nah, kalau misalnya regioflank ini ada dua, ada atas, ada bawah. Kalau atas itu lumbalis, kalau bawah itu iliaka. Oke. Ini regioflank. Nih. Orang-orang sakit ginjal tuh kan pertama biasa ketemu dia tuh ada batu ginjal, pasti kayak keluhannya sakit di sini. Nih. Nah, vaskularisasi ren. Nah, ini panjang, tapi sebenarnya nggak sesusah itu ngafalnya. Itu pertama ada arteri renalis, nih, arteri renalis yang gede. Terus arteri renalis dia menjadi arteri segmentalis. Segmen berubah menjadi arteri lobaris. Dimana lobaris itu dia per lobus ya, per lobus. Terus dari lobaris dia ke interlobar, dimana dia itu di antara lobus-lobus. Baru ke arcuata. Arcuata itu dia mulai, arcuata itu kan kayak busur, itu kan. Makanya dia ini, ya, yang putar nih, ini namanya arcuata. Ini arcuata. Sebelum-sebelumnya berarti lobar, interlobar, segmental, baru ke arteri renalisnya. Ya, berarti arteri renalis, segmentalis, interlobaris, lobaris dulu, interlobaris, baru arcuata. Dari arcuata dia akan ke interlobularis, terus dia masuk ke arteriol. Arteriol ada aferen, ada eferen. Aferen masuk, eferen keluar. Ingatnya E itu exit. Jadi arteriol aferen ini dia masuk ke dalam glomerulus. Setelah dia masuk ke dalam glomerulus, terjadilah pertukaran penyaringan enggak masuklah darahnya, darah disaring itu kan filtrasi. Tuh di situ. Nih. Nah, ya dari sini terus dia tuh akan masuk ke kapiler peritubulus. Oh enggak, arteriol eferen dulu. Keluar, baru peritubular kapiler. Nah, kapiler peritubular ini merupakan transisi antara arteri ke vena. Jadi dari sini dia baru masuk ke vena. Ke vena kemana aja dia ke interlobular. Pokoknya kebalikan dari si arteri. Arcuata, interlobaris, renalis, dan vena cava inferior. Nanti yang paling gede di sini. Nggak ada lagi di sini pokoknya. Nah, ini aliran limfe dan inervasinya. Kalau inervasi itu ada plexus sympathicus renalis. Kalau aliran limfe, jujur kakak sendiri nggak hafal nih. Nodi aortisi lateralis nih. Nah, karena jarang tanya aliran limfe sih. Nah, terus kalau klinis, ini klinisnya ginjal. Ada horseshoe, ada ginjal ektopik sama agenesis. Nah, agenesis ini yang kakak bilang tadi, dia tuh salah satu ginjalnya itu tidak berkembang atau bahkan dua-duanya itu tidak berkembang. Terus kalau ginjal ektopik, dia itu posisinya tuh enggak di posisi anatomis normalnya. Dia enggak di regioflank, dia terserah dia mau di mana aja. Terus kalau horseshoe kidney, ini tuh polus inferior. Tahu kan polus inferior, kutub bawahnya itu bergabung. Jadi bentuknya tuh kayak tapal kuda. Mana ya? Nih, ini horseshoe. Oke, dia tuh bergabung, ini tuh kayak bentuknya tapal kuda, bentuk U gitu. Terus kalau ginjal ektopik, nah ini nggak sebanyak ini sih ginjalnya, cuma kayak posisi-posisinya. Jadi kayak bisa di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Ini ginjal ektopik. Nah, ini juga termasuk ginjal ektopik karena kan harusnya di sini, di sini. Kalau agenesis, dia tuh nggak berkembang kayak gini. Ini contoh-contohnya ada banyak. Oke. Nah, ini kelainan-kelainan lainnya. Ya, begitulah. Next. Nah, latihan. Oke. Ini apa, guys?
Cortex. Teks. Teks. Ini Medula. medula. Ya, ini kayak ditunjuk garis-garisnya deh. Garis-garisnya apa? Radii medularis. Radii medularis. Ini apa nih? Oke, ini apa? Ini loh yang keluar dari bener nggak ya? Ya, yang keluar dari papila apa? Yang bergabung jadi pelvis ya nanti. Ini. Calyx minor. Oke. Terus, ini apa? Ini apa guys? Pelvis renalis. Yes. Balik. Terus, ini yang lingkaran bulat nih. Hilum, Kak. Hilus renalis atau hilum renalis. Terus apa lagi ya? Ini kan ureter, udah lah ya. Ini bagian korteks yang menjorok ke medula. Kolum renalis. Kolumna renalis atau kolum renalis. Apa lagi ya? Ini korteks, ini papila. Tidak aman lah ya, insya Allah. Sekarang anatomi ureter. Tapi bentar ya guys ya. Sebentar. Nah, ureter itu kan ginjal. Ginjal tuh kan ada setelah ginjal dari pelvis renalis dia tuh bakal ke ureter. Nah, si ureter ini panjangnya itu 10 inci, diameternya itu 0,5 inci. Oke. Nah, yang penting itu ini. Ureter itu punya BTW suara Kak kedengeran kan? Kedengeran. Oke, kedengeran lah ya. Terus ada 3 penyempitan. Apa aja tuh? Ada UPJ, ada mid ureter sama UVJ. Nah, dia tuh cara ingatnya sesuai dengan namanya aja. Kalau UPJ kan utero pelvico junction. Junction itu penyempitan. Kalau utero pelvico, berarti dia dari uretero pelvico maksudnya. Dari ureter ke dan antara pelvis renalis sama ureter gitu nih. Perbedaan pelvis renalis ke ureter. Terus mid ureter dia di tengah. Kalau UVJ dia uretero vesico junction. Nah, jadi dia tuh dengan vesika urinaria atasnya. Nah, penyempitan ini kenapa dia penting? Karena dia itu untuk memastikan aliran urin itu pas gitu, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Sama dia itu juga jadi tempat apa ya? Kita tahu di mana sih letak batu ginjal. Biasanya nih tempat-tempat batu ginjal nih, selain di ginjal, batu ginjal juga biasanya di UPJ, UVJ atau mid ureter karena menyempitkan mereka di sini.
Nah, gitu. Terus ini penyempitan pada ureter. Nah, uretero-pelvico junction di sini. Oke, nih dia tuh dari setelah pelvis dia tuh bakal ada yang menyempit kayak gini. Ini tuh uretero-pelvico junction. Terus ada pelvic brim. Pelvic brim ini dia menyempit atau ini mid ureter apa? Mid ureter ya. Mid ureter tuh dia kenapa dia menyempit? Karena ada arteri, dia tertekan sama arteri. Terus ada uretero-vesico junction atau UVJ. Yaitu dekat sama vesica urinaria. Ini kan vesica urinaria. Oke. Ini adalah ya nggak nampak sini. Penyempitan pada ureter. Oh, ini yang tadi. Nah, penyempitan pada ureter itu dia itu nah ini dia tempat singgahnya batu ureter atau ureterolithiasis. Ingat aja, lithiasis itu adalah batu. Jadi ureterolithiasis itu berarti apa namanya? Batu pada ureter. Kalau misalnya nefrolithiasis itu batu pada di sini pada nefron ginjal gitu. Terus apa lagi ya? Nah, itulah pokoknya. Next. Ini kalian baca aja. Terus untuk perjalanan ureter, nah dia tuh akan turun ke ginjal di depan processus transversus. Processus transversus ingat kan yang mana? Nih kalau di apa nih namanya? Vertebrae kita. Processus transversus itu kan di ujung dia. Nah, dia itu bakal berjalan ke bawah di depan processus transversus. Dari lumbal 1 jalan sampai ke vesica urinaria. Ini kok kecil lagi. Pokoknya vesica urinaria lah. Begini guys. Terus dia tuh menyilang di daerah articulatio sacroiliaca, belok ke spina ischiadica, belok lagi ke medial menuju vesica urinaria. Nih, pembelokannya tuh. Di sini ya. Nah, next. Nah, ini ya udah inilah itu lah. Nah, ureter kita tuh ada 3 parts. Ada proximal, ada media sama distal. Kalau proximal itu tuh dari UPJ sampai dengan crista iliaca. Crista iliaca di sini kan, crista iliaca nih. Nah, crista iliaca sampai UPJ itu yang upper atau pars proximal. Pars medial yaitu dari sacroiliaca joint superior, sacroiliac joint superior sama sampai sacroiliac joint posterior. Inferior. Nah, ini superior nih, sacroiliac joint. Ini kan sacrum. Ini kan sacrum. Terus ini apa os iliaca kan. Nah, maka ini dibilang sacroiliac joint. Sacroiliac joint yang superior nih ke yang inferior. Ini adalah si media atau pars media. Kalau pars distal itu tuh dari sacroiliac joint nih ke sini ke uretero vesico junction. UVJ. Ingatnya itu berarti UPJ dari UPJ sampai ke crista iliaca. Habis itu dari sacroiliac joint yang superior ke sacroiliac joint yang inferior. Terus baru sacroiliac joint yang inferior ke UVJ. Oke. Next. Aduh, kenapa dia macet ini? Dah. Nih. Vaskularisasi ureter. Ini juga ingat, kalau ujung atas itu dengan arteri vena renalis. Ini harus ingatnya. Yang atas dia itu arteri vena renalis, yang tengah itu dia dengan arteri organ reproduksi, arteri testicularis sama varica, arteri vena testicularis sama arteri vena varica. Kalau bawah dia itu dengan arteri vena vesicalis superior. Oke. Kalau ureter, atas renal karena dekat marenal, tengahnya itu dengan testicularis sama varica. Oke. Terus bagian bawah itu sini dia sama yang vesicalis superior. Vesica urinaria kan di sini, makanya vesicalis superior. Di atas vesicalis, vesica. Arteri vena di atas vesica. Kayak vesicalis superior, ujung bawah. Ini dia inervasi dan juga limfenya. Akan dibaca. Kamu ingat. Dah, terus ini klinis. Nah,
Kan ureterolithiasis itu tuh tadi lithiasis itu kan batu, uretero tuh ureter, berarti batu di ureter. Nah, jadi ketika ada penyempitan pada UPJ ataupun stenosis UPJ sama ada ureterolithiasis di mana bakal ada batu di sini, di sini, di sini, dia itu bisa menyebabkan bagian yang proksimalnya itu menjadi membengkak. Kenapa? Karena retensi. Dia tuh nggak bisa dikeluarkan karena dia menyempit sehingga ini membengkak. Tuh. Bisa tertahan di sini, bagian sini yang membengkak, tahan di sini ini yang membengkak, tahan di sini ini yang membengkak, gitu ya. Atau hidronefrosis. Next, ini adalah anatomi vesika urinaria. Yes, bro. Kalau vesika urinaria itu dia bentuknya segitiga. Ketika dia kosong dia bentuknya segitiga. Ini kan nggak segitiga banget karena isi terisi ya. Pokoknya kalau dia kosong dia bentuknya segitiga. Kayak ada di histologi nggak sih? Apa epitel transisional kalau nggak salah ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya kalau dia terisi dia kuboid. Kalau misalnya nggak terisi dia kuboid. Ketika terisi dia jadi simplex. Entah iya pun. Nah pokoknya gitu. Pokoknya kan udah belajar juga kan gitu. Dia pokoknya dia tuh segitiganya itu pas kosong. Pas nggak kosong dia jadi lebih ketekan. Jadi dia nggak bentuk segitiga. Nah, bagian atas vesika urinaria terangkat ke atas saat terisi urin. Kenapa dia bisa terangkat? Karena pada vesika urinaria itu terdapat faset sel. Faset sel itu atau sel payung, dia itu bisa memperluas permukaan si vesika urinaria. Jadi apa urin kita tuh bisa tertampung lebih banyak gitu. Maksimal tuh 1,5 liter ya. Terus next, nah, ini ada kok faset sel atau sel payung. Faset sel atau sel payung, nggak nampak. Oh nih. Nah, epitelium transisional kan. Terus faset sel itu yang mana aku nggak tahu juga. Pokoknya ada faset sel. Faset sel itu biasanya di bagian superior sini, dimana dia tuh nanti bakal melebar, memperluas permukaan si vesika urinaria sehingga urin yang ditampung itu bisa menjadi lebih banyak. Oke. Apa aja yang ada di vesika urinaria? Jadi vesika urinaria tuh dia berbentuk piramida saat kosong ya kan. Terus dia punya apex, punya basis, punya satu fasia superior sama dua fasia inferior lateral. Sama ada kolup juga. Kalau apex dia mengarah ke depan. Oke, ini apex. Nggak bisa sih, ini belakang ini. Apex tuh, nah ini apex. Ini apex. Ini apex, ini apex. Ini kan prostat. Berarti apexnya yang mana? Ini udah coret ya? Ini apexnya. Enggak, ini apexnya cuy. Ini apex, ini apex, ini apex. Dia pokoknya yang ngarah ke simfisis pubis. Terus ada basis. Basis itu yang mana? Berarti yang belakang ini. Dia tuh kan basisnya nggak nampak-nampak banget ya. Maksudnya kayak dia di bagian belakang. Dia langsung menempel ke, kalau misalnya di cewek, vagina gitu. Enggak sih, iya. Rahim, bukan vagina. Ini di sini. Dah, di sini kan. Terus basis, terus ada fasiesnya. Fasiesnya ada fasies superior. Kan bentuknya gini nih. Dia nggak yang plek ketipek segitiga berdiri gitu nggak, tapi dia kayak tertidur gitu. Jadi ini bagian segitiga atas ini disebut fasies superior. While yang di sini ini tuh yang fasies inferolateral. Karena ada dua fasies inferolateral. Infero bawah, lateral tuh samping. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Karena dia bentuknya kayak gini. Nggak ada fasies yang lain. Cuma superior, fasies inferolateral yang kanan sama inferolateral yang kiri. Terus, apa lagi ada ya? Nah, ini juga ingat nih, ruge nih. Bagian dalam vesika urinaria itu ada yang namanya ruge. Nah, ruge ini juga membantu si vesika urinaria untuk menampung lebih banyak urin. Jadi selain ruge ada faset sel tadi kan. Nih, ruge nih, ingat ya guys ya. Terus, ada sudut lateral, itu merupakan muara ureter sama sudut inferior. Atau tempat asal pangkal ureter. Hmm, ini lapisannya. Ini udah belajar di ini nggak sih, histo? Laminan. Nah, itulah. Terus ini lapisan udah kita belajar juga ya. Berarti lapisannya itu ada tunica serosa atau adventitia, muscularis sama tunica mucosa. Kan sebenarnya nggak ingat mana dalam mana luar. Nggak salah mucosa dalam. Mucosa, muscularis,
baru adventitia. Adventitia ini biasa di luar kan. Adventitia, muscularis sama mucosa. Terus ada musculus detrusor. Nah, detrusor ini adalah muskulus yang berfungsi mengosongkan kandung kemih. Tuh. Nah, ini namanya trigonum vesica urinaria. Ini penting. Trigonum vesica urinaria itu apa? Jadi dia itu terbentuk atas 3 orifisium atau 3 ostium atau 3 lubang. Ada apa aja? Ada lubang ostium ureter dexa sinistra. Ini kan ureter nih. Ini ureter, ini ureter. Ini uretra. Jadi jangan salah, ureter 2, uretra 1. Ini juga 1. Kalau ureter, di sini tuh ada bolongan ya. Ini nggak nampak ureter. Di sini tuh ada buletan yang kayak dari urin dari ureter ditampung ke sini. Itu tuh namanya orifisium ureter dextra atau sinistra atau ostium boleh juga. Ostium atau orifisium. Terus kalau misalnya di sini ini adalah ostium uretra interna. Oke. Nah, ini nih orifice. Orifisium ureter dextra sinistra sama uretra. Orifisium uretra. Itu membentuk trigonum vesicae. Oke. Terus ya, di vesica urinaria itu juga ada yang namanya uvula. Uvula. Jadi uvula itu dia kayak lipatan mukosa. Dia sebelum masuk ke uretra itu ada lipatan mukosa yang kayak gini. Dia ini tuh merupakan tempat biasanya kalau misalnya pasang ureter, nanti kan kateter maksudnya astagfirullahaladzim kok pasang ureter. Pasang kateter nanti kadang ada skillnya di semester 3. Pasang kateter tuh, ketika kateter udah masuk ke sini, ini tuh bakal dikembangin yang namanya balon. Oke, dikembangin balon. Tujuannya apa? Biar si balon itu nyangkut di uvula. Jadinya ketika balon itu nyangkut di uvula, dia tuh nggak bakal keluar lagi gitu loh selangnya. Jadi kayak selangnya tuh bakal tertahan di sini dan urin tuh bisa keluar. Itulah si uvula ini ya. Next ada ligamentum vesica urinaria. Itu ada umbilical medianum, ada pubo vesicalis sama pubo prostaticum. Kalau vesicalis itu ke cewek, pubo prostaticum itu ke cowok. Oke. Ini dia ligamentumnya. Terus ini ada otot-ototnya. Nah, pubo vesicalis berarti dia tuh dari pubis ke vesica urinaria. Terus kalau recto vesicalis dia itu tadi vesica urinaria ke rectum. Retrouretalis dari uretra ke uh, rectum. Ya benar sekali. Ini vaskularisasinya. Ada arteri vesicalis superior dan inferior sama plexus venosus vesicalis. Ini aliran limfe dan inervasi. Nah, terus ada vesika urinaria pria sama wanita, bedanya apa? Kalau cowok, dia tuh cenderung lebih gede dibanding cewek. Terus kalau cowok itu dia lebih bentuknya lebih panjang, kalau cewek itu lebih bulat atau seperti bola. Terus kalau lokasinya itu, kandung kemih pria itu terletak di belakang prostat. Ini kan prostat depan, terus belakang itu ada kandung kemih, baru belakang itu ada rektum. Kalau cewek, dia itu di belakang vagina, vagina, ya Allah, di belakang vagina dan di depan rektum. Jadi dia berada di tengah-tengah nih, di kandung kemih ini. Nah, ini adalah cystocele atau cistokel. Cistokel itu apa? Cistokel itu di mana kandung kemih itu dia turun ke apa otot-otot karena otot-otot yang melemah, otot dasar panggulnya itu melemah dan dia masuk ke vagina gitu. Bukan masuk sih, dia menekan vagina sehingga ini tuh apa menyempit gitu loh. Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan latihan otot dasar panggul. Terus ini ada vesikolitiasis. Seperti biasa, litiasis adalah batu, vesiko adalah vesika urinaria atau si kandung kemih. Makanya litiasis ini berarti batu pada kandung kemih. Nih, bladder stone. Oke, sekarang uretra. Sebelum itu ada yang mau ditanya, guys? Aduh, terkait si vesika urinaria.
kita akan berlanjut ke uretra. Nah, uretra ini ada uretra maskulina, ada feminina. Apa bedanya? Ya udah tahu lah, dari namanya kalian pasti udah tahu. Maskulin itu punya cowok, kalau feminim itu yang punya cewek. Nah, apa beda? Kalau misalnya uretra maskulina ini dia lebih panjang dibanding uretra feminina. Nah, jadi kalau misalnya maskulina dia tuh panjangnya 20 inci, 20 cm atau 8 inci. Dia itu lebih panjang daripada uretra wanita. Uretra wanita tuh cuma 4 sentian gitu. Sedangkan mereka 20 sentian. Dah. Terus kalau misalnya uretra di maskulina ada posterior, ada anterior. Kalau posterior ada ada 2 pars, ada prostatica sama membranacea. Kalau anterior ada bulbosa, pendular, navicular sama muara uretra eksternal, ya. Ada pars spermiosa sini. So, kakak ada spermiosa sini, pars prostatica, membranacea dan spermiosa. Dah, pars prostatica. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita tahu. Kalau misalnya si pars prostatica ini bagian paling lebar. Bisa kalian lihat di sini dia sangat lebar, nggak sangat lebar juga, misalnya lebar. Ya. Kok di maskulina ini kan prostat, ini glandula bulboretal atau glandula Cooper. Nah, kan hilang lagi dia. Nih. Kan ini glandula bulboretal, ini prostat, maka dibilang pars prostatica. Di pars prostatica kita ada namanya bagian, kalau kalian lihat di sini, ini ada yang kayak menonjol gitu loh. Kayak dari sini segitiga terus di sini tuh masih menonjol gitu. Nah, ini namanya crista uretralis. Menonjol ya. Dia kayak menonjol ke depan gitu, ke tengah. Terus bagian yang kayak lebih dalam atau yang lebih enggak menonjol di sini namanya sinus prostaticus atau sinus prostatici. Nih, sinus prostaticus. Ini crista uretralis, sinus prostaticus. Terus ini apakah ini adalah utriculus prostaticus nih. Yang titik yang bulat nih lah pokoknya, yang bulat nih utriculus prostaticus. Terus ada juga di sini ada 2 bolongan, 2 lubang. Itu merupakan muara dari ductus ejaculatorius. Oke. Next. Ini pars membranacea, itu yang paling pendek. Itu cuman kayak ini kan pars prostatica tadi. Membranacea cuma di sini. Cuma di sini membranacea tuh. Dah itu cuma itu. Oh ya, dia tuh ada dikelilingi oleh musculus sphincter uretra. Musculus sphincter uretra ini dia. Nih, musculus sphincter uretra. Ini dia pars spongiosum. Tambah satu lagi ya, pars spongiosum. Kalau pars spongiosum ini bagian terpanjang dan juga bagian tersempit. Yaitu dikelilingi oleh jaringan erektil di dalam bulbus dan corpus penis. Nah, kalau penis itu ada corpus, ada bulbus. Corpus itu yang 2, bulbus itu yang 1. Iya nggak sih? Iya. Pokoknya nanti lah kalian akan belajar di bagian uh, apa organ. Maaf ya guys, agak nggak enak badan, jadi kayak ini adalah. Nah, terus si bagian uretra yang terletak dalam glans, ini bagian uretra yang terletak dalam glans penis itu dia membentuk fossa navicular atau fossa navicular atau fossa terminalis. Ini dia. Nah, ini kalian ingat ya, dia tuh kayak dari pars spongiosa yang sesempit itu, dia jadi agak gede di sini, agak lebar. Ini namanya fossa navicular atau fossa terminalis. Fossa navicular deh, ingat pokoknya. Terus ada gland bulboretalis. Oke, penghasil pelumas atau lubrikan saat berhubungan badan dan memuara ke uretra pars spongiosum distalis. Oke. Ini pars uretra pia. Ini prostaticus, ini membranaceus, sependek ini. Bagian terlebar prostaticus, bagian terpendek itu membranaceus, bagian terpanjang itu spongiosum atau bulbus. Ini fossa navicular yang lebih melebar. Ini lebih nampak. Oke. Ini adalah uretra feminina. Yaitu panjangnya 3,8 cm atau sekitar 4 cm. Dari kolom vesika urinaria sampai meatus uretra externus atau MUE. Nah,
Dia itu bermuara ke dalam vestibulum. Nah, dia juga tempat terdapat muara kecil ductus glandula para-ureteralis atau scan gland atau Bartolini, Scanes gland atau kelenjar Bartolini. Terus ada musculus sphincter uretra. Oke, ini next aja. Nah, ini tuh, ini dia, ini uretral orifice atau uretra, ya orifice, pintu uretra gitu. Ini vagina. Terus apa aja ada? Udah itu aja. Terus ini dia, jangan sampai salah lubang. Maksudnya ketika kita masukin apa kateter, itu tuh masukin ke sini, bukan ke sini. Oke. Nah, ini penyakit pada penis di mana itu menyebabkan karena adanya jaringan parut kalau nggak salah. Ya, itu Peyronie's disease. Dia itu terbentuk jaringan parut pada penis yang menyebabkan penis itu menjadi bengkok seperti ini sehingga sulit berbuang air kecil. Jadi orang-orang penderita ini sulit membuang air kecil. Tuh. Ini adalah struktur uretra atau penyempitan uretra. Nah, struktur atau penyempitan dia menyebabkan juga dia sulit untuk membuang air kecil. Jadi orang-orang yang kayak ada struktur ini kok astagfirullahaladzim struktur itu bakal sulit buang air kecil. Habis kah? Oh iya habis. Sudah guys, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya guys ya. Aku matiin videonya. Sudah dulu. Kak, Iya, halo sayangku. Apakah ada yang ingin ditanyakan? mau tanya, buat PPT-nya ada penambahan slide ya, Kak? Iya, soalnya kemarin tuh direvisi kan sama PJ PPT-nya. Ini bakal kakak kirimin deh. Ntar kakak kirim ya, habis ini. Oke, terima kasih, Kak. Ya sayang. Yang lain ada yang mau tanya? Ya Allah, kata teman kakak suara kakak kecil. Oh, jam berapa nih cuy? Ya Allah, nggak kedengaran kah? Weh, nggak kedengaran kah? Yang mana harus kita ulang? Astagfirullahaladzim, maafkan aku guys, tidak membaca chat. Kedengaran tapi Kak. Kedengaran Oke, semua, Kak. Allah kedengaran. Insya Allah. Ini kakak ulang kayak bagian-bagian yang sering keluar gitu ya. Sering jadi soal, sering jadi tentamen ya. Dikit lagi aja. Apakah kalian sudah bosan? Ya udah semangat lagi sih. Dikit lagi kok, 15 menit lah. Nggak sampai pun. Mana sih? Ini. Ini nampak nggak screen sharing kakak? Mm-mm. Nampak ya guys ya? Oke, jadi ini udah. Nah, beratnya 0,4%. Oke, coklat kemerahan. Jumlah sepasang. Tuh nggak mungkin tahu, nggak tahu kan kalian. Topi ini hafal, hafal. Kalau ada ekstra dia itu lebih ke bawah. Kenapa? Karena dia tertekan oleh lobus hepatik. Jadi dia di VT12. Kalau sinistra dia lebih ke atas. Jadi dia tuh VT11. Sebelum ini juga FAUA nih. FAUA ini sangat-sangat sering ditanya di tentamen terutama. Nah, terus si FAUA ini apa aja? Itu tuh hilus renalis ya. Yang pintu tadi, dia tuh ada vena renalis, ada 2 cabang arteri renalis, ada ureter, dan juga ada cabang ketiga arteri renalis. Oke, terus ada hilus renalis, ada sinus renalis. Nah ini juga hafal dari luar ke dalam. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Terus kalau ditanya bagi geratas fasciani apa nama lainnya? Fascia renalis. Nggak sih, bisa tanya fascia renalis apa nama lainnya? Geratas fascia. Terus geratas fascia ini dia melingkupi si ginjal dan juga glandula suprarenal. Nah, ini juga yang korteks tadi, terus medula, terus piramida renalis, terus ada papilla renalis, basis piramidalis, radii medulares, terus ini ada apa tadi kolumna renalis, calyx mayor, calyx mayor nih, pelvis atau pelvic baru ureter. Ini yang tadi ya guys ya, aman lah nih, insya Allah kalian semangat pokoknya.
Nih. Nih, nih nggak tahu sih bakal keluar apa enggak, tapi kayak ini nervus yang di belakang regioflank tadi ada iliohipogastric nerve sama ilioinguinal nerve. Tuh. Kalau ini glandula suprarenal, nih regioflank tadi. Pokoknya ingat kalau misalnya regioflank tuh ada berapa ada berapa organ? Ada ginjal, ada adrenal, kelenjar adrenal dan juga ada ureter gitu ya. Nih regioflank. Vaskularisasi menurut kakak kayak hafalin sih. Tapi kayak lebih ke kapiler peritubulus. Pokoknya ingat kapiler peritubulus itu adalah apa namanya kayak transisi dari arteri ke vena di yang memvaskularisasi ginjal. Tuh. Ini aliran limfa macamnya. Nih horseshoe ini sering keluar loh. Kayak horseshoe kidney merupakan atau gini soalnya kayak kondisi klinis di mana polus inferior kanan dan kiri ginjal itu bergabung. Terus mereka bilangnya apa jawabannya itu? Apa nama kondisi tersebut? Jawaban itu horseshoe kidney. Kalau ektopik sama juga kayak kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik kan berarti kayak si anunya tuh apa sih namanya tuh? Embrionya tuh nggak melekat ke rahim, tapi dia melekat di tempat yang lain gitu. Nah, apa bahas itu? Pokoknya ginjal ektopik itu ginjalnya nggak di tempatnya. Terus agenesis. Agenesis ginjal ini ketika ginjal tidak berkembang dengan seharusnya. Ini dia horseshoe. Ini ektopik. Taruh mana-mana di dunia ini. Terus agenesis ini dia kecil atau tidak berkembang. Ini yang duplex tadi ya guys. Duplex kidney. Yang kakak bilang kayak orang bisa mempunyai ginjal yang lebih banyak gitu. Gak dua. Nah ini yang lain. Ini bisa kalian jadiin latihan. Ini apa gitu. Terus kalau ureter, ingat 3 penyempitannya. Ada UPJ, ada mid ureter, ada UVJ. Ingat dari namanya aja sih, ureter pelvico berarti antara ureter sama pelvic. Dimana pelvis renalis ya, pelvis dengan ureter. Kalau mid ureter dia di tengah-tengah. Kalau UVJ dia tuh dari ureter ke vesika urinaria gitu. Terus yang anu tadi yang apa? Mana tadi ya? Pars. Pars juga ingat dari mana ke mana. UPJ sampai kristal iliaca, sacroiliac joint superior ke inferior, terus sacroiliac joint inferior ke UPJ. Ini juga arteri atas renalis, tengah itu testicularis atau evarica, terus bawah itu vesicalis superior. Terus, iyalah, ini udah bagus ya. Ini nggak usah ya. Nah, ini juga pembengkakan namanya apa? Hidronefrosis. Kalau vesika urinaria itu adalah apa yang tanya tadi? Trigonum vesicae. Sama nih facet cell. Facet cell ingat, terus trigonum vesicae mana sih? Ruge juga ingat nih, Ruge please ingat. Terus ada trigonum vesicae, ya Allah. Nih trigonum mana sih? Nih trigonum ya. Ada 3 orifice atau 3 osteo. Terus ini uvula. Dah, sisa kayak gitu. Guys, kakak minta maaf. Udah gak sanggup lagi nih. Betul mau muntah. Udah gak sanggup. Oke guys. Apakah ada yang mau ditanya guys? Bentar ya.
Nah, terus apa lagi ya? Ini eh, struktur pada vesika urinaria yang membuat dia itu bisa melebar. Misalnya dia bisa kayak ya melebar lah untuk menampung lebih banyak urin. Disebut Pas facet cell kan selnya. Ini kayak struktur yang ada di vesika urinaria gitu, yang dia bisa bikin melebar. Ruge Oke, bukan, Kak. Kak? Yes, benar sekali, Ruge. Selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, apa ya? Oke, penyempitan pada ureter. Ada berapa? 3, Kak. Nah, apa aja tuh? Satu. Yang paling atas UPJ, adalah Kak. kepanjangannya. Biasakan kepanjangannya. UPJ apa? Uretero pelvico junction. PJ. Terus tengahnya tuh ada mid ureter atau apa ya? Ureter brim. Nah, itulah. Iya nggak ya? Pokoknya mid ureter. Terus yang paling bawah itu adalah UVJ atau uretero vesico junction. Terus ada apa lagi ya? Coba kita lihat. Ya kan ada bisa semua lah. Atau mau Kak cek dulu soal hari itu apa? Bentar Kak cek ya. Soal hari kalian apa? Inilah. Alhamdulillah lah PJ kalian ini ya. Kakak sama Kak Wida tuh apa namanya PJ quiz. Jadi kami yang bikin soal. Terus sebenarnya kalau dibocorin cuma ya udah. Um, mm-mm, mm-mm. Oh ya janganlah. Nggak susah kok soalnya serius. Dah, jadi aku mau tanya lagi. Kayak bukan peninggian. Bagian dari, aduh bentar ya. Kita share screen lagi lah. Oh, di highlight dikit soal itu. Takut nggak ini. Di bagian ureter, mana ya? Bagian apa ya? Ureter nggak salah. Ya ureter. Nih, ini kan ingat ya. Ini utriculus prostaticus. Terus ini ada muara ductus ejaculatorius. Terus ini ada sinus prostaticus, sama ini crista urethralis. Jadi crista urethralis itu peninggian longitudinal pada dinding posterior. Itu ada crista urethralis. Kalau sinus alur pada setiap sisi crista. Itu tempat bermuara glandula prostatica. Jadi kan glandula prostatica tuh di sini kan. Nah, nih tempat muaranya. Sedangkan crista yang crista urethralis itu dia adalah penonjolan longitudinal atau peninggian longitudinal pada dinding posterior si uretra. Terus ini ada utriculus sama ada muara ductus ejaculatorius. Oke, terus apa lagi ya? Nggak susah insya Allah. Bismillah bisa. Nah, udah Kak ajarin semua, udah Kak bilang semua. Oh, satu lagi ya Kak belum bilang. Ini kayak nice to know aja sih, tapi kayak dokter-dokter sering bilang juga. Jadi kayak imut aja kalau kita tahu. Jadi dia itu di ginjal kita bagian posterolateralnya itu. Jadi kayak ginjal, mana ginjal? Ini ginjal tapi bagian posterolateral. Jadi kayak bagian belakang tapi bagian lateralnya itu ada sisi yang namanya dia tuh nggak diperdarahi oleh sedikit pembuluh darahnya. Dia tuh pembuluh darah itu sangat sedikit. Jadi kalau misalnya mau melakukan operasi ginjal itu tuh biasa diseksinya tuh melalui sisi itu tadi apa namanya bloodless bloodless white line kayak gitu. Nah, bentar cari lupa. Astagfirullahaladzim nggak nampak kan? Weh, nggak nampak kan? Kalian nampak apa tadi? Halo guys, tadi kalian melihat sesuatu? Nggak ada, Kak. Beda, Kak. Tetap di sini kan? Ya. Oh iya, alhamdulillah. Saya tadi kebuka soal serius.
Dah, jadi coba ya Kak ini yang di sini. Si bloodless area. Kalian bisa cari aja Brodels, BRODELS line. Coba ya. Brodels line. Nih, Brodels avascular plane. Nah, ini tuh nih dia. Jadi bagian posterolateral. Nih, bagian posterolateral. Di sini tuh dia pembuluh darah tuh dikit. Jadi kayak kalau misalnya melakukan operasi ginjal di bagian sini. Namanya itu tadi Brodels. Ya, itulah. Brodels avascular line kayak gitu. Atau Brodels line di ginjal belakang. Dan dia itu atau disebut kayak Brodels white line. Ada yang bilang white line. Karena di situ nggak ada perdarahan, jadi dia itu warnanya itu lebih putih, nggak merah atau kecoklatan seperti ginjal pada umumnya. Dah, itu saja guys untuk hari ini. Stop share. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Semangat guys. Bukan besok ya. Kalian hari Kamis. Semangat. Kalau misalnya ada yang mau dibingungin, boleh banget chat di grup atau PC kakak juga boleh. Tuh. Semangat sayang-sayangku. Semoga lancar praktikum hari Kamisnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Makasih Naifa. banyak. Terima kasih Kak. Oke. Semangat, semangat Kak Naifa. Kak, semangat juga. Dah, yuk kita keluar.